Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyarat tulab wa tulaba, wahai para santri, laki-laki dan perempuan. Ada satu riwayat di mana riwayat ini langsung dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini menceritakan tentang keutamaan manusia yang membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan diutamakan pula oleh para malaikat yang sudah banyak orang kenal, yakni malaikat Jibril, Israfil, Israil, Mikail, di mana keempat malaikat ini bersaksi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya begini: ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabatnya di majelis ilmu, majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah keempat tamu, di mana keempat tamu ini adalah tamu yang sangat spesial. Tamu istimewanya baginda Nabi adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Malaikat yang empat tersebut datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, diawali dengan perkataan malaikat Jibril. Jadi yang empat-empatnya ini bersaksi kepada Nabi Muhammad, diawali dengan kesaksian malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad, di mana kesaksiannya dijelaskan di dalam kitab Durrah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, man shalla alaika asara marrah anna akhidhu biyadihi wa amarahu ala syurab. Malaikat Jibril bersaksi kepada Rasulullah, ya Rasul, siapapun orang yang membaca salawat kepadamu sebanyak 10 kali, 10 kali, gak usah banyak, anna akhidhu biyadihi, aku kelak di hari yaumil mahsyar akan menuntun tangannya untuk menjembat di jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat. Itu ucapan kesaksian malaikat Jibril tentang orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Lalu pertanyaan dan kesaksian yang kedua diucapkan oleh malaikat Mikail. Apa kata malaikat Mikail? Wa qala Mikail, ana asqiuhu min haudika. Ya Rasul, siapapun orang yang membaca selawat kepadamu, laki-laki ataupun perempuan, anak-anak, kakek-kakek ataupun nenek-nenek, ana asqiuhu min haudika, ketika mereka yang pernah membaca salawat kepadamu 10 kali, gak usah banyak, aku akan melayani dan meminumkan dengan tanganku kepada orang yang membaca salawat kepadamu dari air telagamu, ya Rasul. Langsung aku yang melayaninya, seperti layaknya seorang ibu meminumkan air kepada anaknya. Dan itu aku lakukan rela demi pengagunganmu kepada orang yang telah membaca salawat kepadamu. Itu kata malaikat Mikail. Dilanjutkan dengan ucapan kesaksian malaikat Israfil tentang orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Wa qala Israfil, anna asjudu lillah ma
urafi'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu. Kesaksian malaikat Israfil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berkata, seandainya ada orang yang baca salawat kepadamu 10 juga sama yang dikatakan oleh Jibril, aku akan sujud kepada Allah, kepalaku akan aku sujudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan aku angkat kepalaku selama Allah belum mengampuni dosa-dosa yang dimiliki oleh orang yang membaca salawat kepadamu, ya Rasul. Itu ucapan malaikat Israfil yang disaksikan langsung oleh Rasulullah. Kemudian kesaksian malaikat yang terakhir adalah malaikat Israfil, malaikat pembawa bencana, malaikat yang menakutkan. Siapapun orangnya yang mendengar Israfil pasti akan merinding, karena takut beliau akan dicabut nyawanya. Karena malaikat ini adalah malaikat sang pencabut nyawa, pemutus angan-angan, pemutus harapan, pemutus cita-cita, adalah malaikat Israfil. Apa kata Israfil? Ana uqabbidu ruhah kama qabadtu arwahal anbiya alaihi salatu wassalam. Ya Rasul, seandainya ada orang yang membaca salawat kepadamu 10 kali, ketika seseorang itu sudah sampai kepada titik ajalnya alias kematiannya, maka ketika aku diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawanya, uqabbidu ruha, maka aku akan mencabutnya dengan penuh kasih dan sayang. Seperti halnya aku lakukan ketika aku mencabut ruhnya para nabi-nabi Allah alaihi salatu wassalam. Ini subhanallah. Malaikat Israfil berkata demikian. Malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Jibril, semuanya bersaksi dengan kesaksian yang berbeda-beda. Dan itu semua diperuntukkan untuk ahli sholawat yang membaca sholawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 10 kali. Nah, maka sudah dapat jaminan daripada hal yang sudah tadi diutarakan. Itulah tentang keutamaannya sholawat yang subhanallah, jangankan Rasulullah memberikan syafaat, para malaikat-malaikat yang menjadi kepalanya malaikat pun ikut menjamin kepada orang-orang yang sudah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Alangkah beruntungnya orang-orang yang sudah melazimkan atau mendawamkan sholawat. Oleh karena itu, kapan lagi kalau bukan sekarang kita cinta kepada Nabi, bacalah sholawat sebanyak-banyaknya. Ya, itulah sebagai bentuk tanda cintanya kepada Nabi, bukan cuma di bibir, bukan cuma kesaksian, tapi buktikan dengan setiap waktu, setiap saat kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia yang diberikan kewenangan oleh Nabi untuk hal memberikan pertolongan di dunia dan akhirat adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian sholawat ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kalian-kalian semua para pencari ilmu, para santri, laki-laki dan perempuan. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.